Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Mayangsari, D4211435. Saya akan menjelaskan salah satu kelebihan CodeIgniter, yakni mampu mengupload file dari sebuah website. CodeIgniter memiliki sebuah kelas khusus untuk mengupload file. Dalam kesempatan kali ini, file yang akan saya upload adalah berupa gambar. Gambar yang akan saya upload nanti akan dimanipulasi dalam CodeIgniter dengan mengatur panjang dan lebar dari gambar tersebut. Untuk membuat seperti ini, kita membutuhkan 3 file, yaitu file controller, file model, dan file views. Pertama, kita membuat file model, di mana pada baris ke-14 dan 15 itu digunakan untuk mengatur file-file apa saja yang bisa atau diizinkan untuk proses upload. Pada baris 20 dan sampai 24 digunakan untuk menerapkan peraturan-peraturan untuk proses upload gambar, yang nantinya gambar tersebut akan disimpan pada folder yang bernama thumbnails yang sudah dibuat. Kedua, yaitu membuat file controller, di mana file ini berisi variabel data, nama hasil, yang digunakan untuk menyimpan nilai dari hasil perintah pada fungsi tampil underscore gambar, yang dimana fungsi tersebut terdapat di kelas model tadi. Yang ketiga yaitu file views, di mana sintaks sampai ini digunakan untuk membuat form untuk proses upload file. Selanjutnya sintaks dari baris 15 sampai ke bawah itu digunakan untuk membuat tabel pada HTML, yang mana tabel tersebut digunakan untuk menampilkan setiap data yang diupload. Hasilnya seperti ini. Kita mengupload file, kita memilih file. Kita memilih file gambar, lalu diupload, di mana gambar tersebut akan tersimpan di thumbnails. Ya, baiklah. Sekarang ini saya akan menjelaskan mengenai compatibility function pada CodeIgniter. Di mana saat ini saya akan menjelaskan mengenai hashing sebuah password. Pada video ini akan menjadi dua bagian, di mana bagian pertama akan dijelaskan oleh saya dan bagian kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk bagian saya sendiri, saya akan menjelaskan mengenai metode hashing menggunakan MD5 dan SHA-256. Apa perbedaannya? Mari kita lihat. Dan mengenai hal ini juga saya akan menjelaskan mengenai dasarnya sehingga akan lebih mudah lebih mudah untuk dipahami. Bisa kita lihat di sini ada sebuah database form login, tapi kita tidak usah terlalu memikirkan mengenai form loginnya. Ini adalah database form login yang dimana telah ada sebuah hashing dalamnya. Nah, saya akan membuat sebuah fungsi baru di mana kita akan supaya bisa lebih mendalami mengenai hashing yang sebutkan sebelumnya. Kita akan membuat sebuah fungsi baru. Kita sebut saja sebuah kode di mana kita akan membuat sebuah teks yang akan dienkripsi dalam sini. Baiklah. Sebelum itu saya akan mengubah rootnya dulu agar kita dapat masuk ke rootnya, lihat URL-nya. Mari kita lihat kode dan kita baca ke sini user code, sehingga kita bisa sudah masuk ke user code dalam browser kita. Nah, kita lihat ini user code. Oh, sudah ada sebelumnya, jadi kita masuk kosong tanpa 404 error, berarti ini sudah ada belum ada isinya, hanya saja isinya itu kosong. Baiklah, mari kita coba pertama-tama kita akan menggunakan SHA-256 dengan sintaks hash dan sintaks SHA-256. Kemudian, kalau kita membuat sebuah teks
admin. Kita bisa asumsikan kalau admin ini adalah password kita. Kita save, kemudian kita play, refresh web lokalnya. Kita lihat di sini ada sebuah berbagai macam banyak karakter. 6 semua 64 kita bisa lihat. Karakter ini inilah karakter dari kata admin kita yang telah dienkripsi menjadi sebuah karakter-karakter aneh atau bla bla bla, sehingga sangat sulit untuk dimasuki oleh untuk ditembus. Ya, bisa dimasuk untuk menjaga keamanan password seperti itu. Nah, apa bedanya dengan MD5? Nah, kita lihat. Kalau kita ganti sintaks itu menjadi MD5, kita lihat tetap menjadi berbagai bentuk karakter aneh password admin kita, hanya saja dia berjumlah 32 karakter. Itu berarti pada MD5 hanya berisikan 32 karakter. Dapat kita lihat perbedaannya berdasarkan jumlah karakter yang ada. Lalu lalu masalah berikutnya yang terjadi adalah bagaimana jika saja kita refresh webpage kita? Kita lihat kalau karakter-karakter aneh tidak berubah. Dapat kita simpulkan berdasarkan itu adalah jika untuk password admin dengan menggunakan metode MD5, karakter ini berarti sudah jelas ada. Sama halnya jika kita menggunakan SHA-256 sebelumnya. 8C6976 dan seterusnya. Setelah kita refresh juga menjadi tetap seperti itu. Itu berarti untuk kata admin karakter-karakter aneh yang akan tetap seperti itu. Di situ kita tidak mau, karena itu lagi masalah baru yang akan membuat kita sulit sehingga password kita gampang ditembus. Nah, apa solusinya? Di sini kita gunakan salt. Apa itu salt? Ya, garam. Dapat artikan garam. Dalam makanan kita bisa sebutkan kalau salt itu garam yang jika kita memasak, kita menggunakan garam untuk menambah variasi rasa pada makanan yang kita masak. Begitu halnya dengan ini. Jika kita menggunakan salt, anggap saya berikan 5555. Sehingga hasil yang password kita pasti akan berbeda. Kita lihat berbeda. Itu berarti ini akan membuat agar password bisa ditembus. Baiknya kalau kita juga menaruh 000 dan sebagainya. Kita juga dapat begitu pula jika kita menggunakan MD5 tadi. Jika selama kita menambahkan salt padanya, maka karakter dari enkripsi kita akan bervariasi. Ada dua cara untuk menambahkan salt. Kita bisa tinggal menuliskan salt seperti ini di sini. Kemudian kita masuk ke constant yang ada pada config database. Saya sudah membukanya. Anggaplah saya taruh dia di sini. Tapi untuk lebih baiknya, sebaiknya kita menaruh agar lebih mudah dibaca. Saya menaruh saltnya di sini. Kemudian saya menggunakan angka 0000. Kemudian menambahkan sehingga setelah saya refresh, error. Maaf, saya lupa. Ternyata kesalahan saya ada pada define. Kita mendefinisikan karena saya mengikuti atasnya. Jadi beginilah sehingga password kita bisa bervariasi dan lebih mudah dan lebih sulit untuk dilacak. Sekira demikian mengenai password hashing SHA-256 dan salt dari saya. Sama hal jika kita menggunakan juga MD5, kita juga bisa menggunakan salt untuk membuat hasil karakternya lebih bervariasi. Begitulah saya mengenai SHA-256 dan MD5 sintaks, di mana sintaks berikutnya akan menggunakan situ password hashing di versi codec enter juga yang akan dijelaskan oleh teman saya. Demikian dari saya, terima kasih. Di bagian ini kita akan melihat bagaimana cara mengenkripsi password dengan password hash. Seperti sebelumnya di bagian controller, kita coba cari dulu controller pada folder admin, kemudian kita cari file user.php.
Nah, di sini kita akan membuat sebuah fungsi baru. Kita buat dulu fungsinya. Misalkan namanya terserah ya. Misalkan kita beri nama passHash. Nah, kemudian kita coba dulu di web. Kita masuk ke user, kemudian passHash. Nah, di sini masih kosong karena kita belum isi di fungsinya. Jadi kita buat isinya dulu. Misalkan jadi kita akan membuat isinya dulu. Misalkan pertama kita buat variabel bernama class. Kemudian yang berisi, misalnya passwordnya nanti kita buka. Terus kita akan enkripsi, akan menampilkan di webnya dengan menggunakan password hash. Jadi kita echo sintaknya password hash. Kita ketik lagi tadi variabelnya pas. Ada dua metode untuk enkripsi password hash. Yang pertama kita akan pakai adalah password decrypt. Nah, setelah itu kita save. Selanjutnya kita coba di webnya, kita reload. Nah, ini merupakan hasil dari enkripsi password buka tadi yang telah dienkripsi dienkripsi dengan menggunakan password hash dengan metode password decrypt. Password hash di sini memiliki panjang karakter 64 bit. Kemudian kita coba dengan menggunakan password default. Ini metode kedua dari password hash. Default. Kita save. Kita coba lagi. Kita reload. Nah, ini perbedaannya. Password default memiliki panjang karakter itu bisa sampai 255 bit. Nah, kemudian apa bedanya dengan kita enkripsi password dengan menggunakan metode password hash atau jadi perbedaan antara SHA-256, MD5, dan password hash adalah terletak pada bagian sintaksnya dan jumlah karakternya. SHA-256 karakter hasil enkripsi ya. Kalau misalnya SHA-256 jumlah karakter enkripsinya itu sama dengan password hash, yaitu 64 karakter. MD5 32 karakter. Terus namun pada SHA-256 itu kita memerlukan sintaks salt untuk merubah hasil enkripsinya di sini kalau di reload. Kalau misalkan kita tidak menggunakan salt, apabila di reload hasil enkripsinya itu tetap saja dia tidak berubah. Hasil enkripsinya ini tetap tidak berubah. Kalau di password hash dia tidak memerlukan salt untuk merubah ini hasil enkripsinya. Jadi apabila kita tidak menggunakan salt pada MD5 dan SHA-256, passwordnya gampang dibobol. Jadi sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya.